Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan latihan soal tentang ikatan kimia. Oke, di sini ada pertanyaan, mengapa titik didih HF itu lebih tinggi daripada senyawa halida lainnya? Oke, kita pahami dulu. Yang pertama, senyawa halida itu adalah senyawa golongan 7A, di mana itu ada F, Cl, Br, I, AT. Kemudian sama satunya lagi TS. Nah, kemudian kita lihat di sini kan HF. Ada hidrogen di situ. Jadi, HF itu masuk ke ikatan kimia yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu terbentuk oleh H yang berikatan dengan 3 unsur, yaitu ada F, ada O, sama N. Keuntungannya apa sih ikatan hidrogen itu? Keuntungannya kalau dia termasuk ikatan hidrogen, dia akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sehingga jika pertanyaannya mengapa titik didih HF itu lebih tinggi daripada halida lainnya itu berarti ini ya, selain F berarti. Nah, kenapa HF-nya lebih tinggi? HF memiliki titik didih yang tinggi karena dia memiliki ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah H yang mengikat FON, dan F itu adalah salah satunya. Selanjutnya di soal nomor 2 itu yang ditanyakan urutan kekuatan titik didih senyawa H2O, NH3 sama HF. Oke, kalau kalian lihat itu kan hidrogen mengikat O yang H2O, kemudian mengikat N yang NH3 dan F. Benar ya? Nah, di sini mereka itu sama-sama termasuk ke dalam ikatan hidrogen. Lalu mana yang lebih tinggi? Oke, jadi kalau mereka itu masuk atau tergolong ikatan hidrogen, langkah keduanya itu adalah hitung MR-nya. Nah, MR yang paling besar itu punya titik didih yang besar. Kalau mereka sama-sama ikatan hidrogen. Tetapi kalau kalian lihat H2O itu kan berarti ada O, kemudian dia berikatan sama H, berikatan sama H. Artinya apa? Seperti ini ya. Ada 2 ikatan hidrogen, di mana H berikatan dengan O. Jadi ada 2 ikatan. Sedangkan kalau NH3 itu berarti ada N berikatan dengan H. Nah, kemudian NH3 itu kan kalau di logika dia punya 3 ikatan dong berarti, ya kan? Oke, selain itu sebentar, kita jelaskan dulu. Jadi kalau kita konfigurasikan, O itu kan berarti 6 ya. 8. Nomor atomnya berapa? 8. O itu kalau kita konfigurasi ada 8, berarti 2 sama 6. Nah, mudahnya itu gini. Jadi ini tuh nanti bergantung sama elektron bebas juga. Semakin banyak elektron bebasnya, semakin dia titik didihnya tuh tinggi. Jadi O itu punya 6 elektron. Karena dia 2 itu mengikat H, berarti kita kasih kanan kiri. Kemudian sudah ada 4, satunya lagi ditaruh di bawah. Dimana yang satu itu berikatan sama H,
H itu kan punya 1 elektron ya. H itu punya nomor atom 1, jadi dia hanya 1 elektron. Kita tulis elektronnya H sebagai X seperti ini. Nah, ikatan H2 itu seperti ini. Artinya, dia itu memiliki yang namanya 2 elektron bebas. Nah, semakin banyak elektron bebas, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi kalau misalkan sama-sama ikatan hidrogen, dilihat dulu elektron bebasnya itu berapa. Nah, sekarang untuk yang NH3 kalau kamu gambarkan, oh ya ini tuh namanya struktur Lewis ya. Jadi misalkan ini N, kemudian ini H, atau kita cek dulu. Untuk N itu dia memiliki nomor atom 7. 7N berarti 25, sedangkan H itu 1 ya. Oke, kalau sudah kita gambarkan N itu berarti punya 5 tetapi mengikat 3H. Berarti seperti ini. Kemudian ini H, ini H, ini H. Nah, kalau sudah kalian lihat di sini itu hanya ada 1 pasang elektron bebas. Kalau ini 2 pasang ya, ini belum ditambahkan 2 pasang. 2 pasang tuh berarti ada 4 elektron karena 1 pasang isinya 2. Nah, karena hanya 1 pasang berarti lebih tinggi yang H2O. Ya kan? Daripada NH3. Padahal dia punya 3 ikatan hidrogen. 3 ikatan ini kalau H2O berarti kan punya 2 ikatan hidrogen. Yang ini berarti ada 3 berarti ya. Ini ada 2 ikatan hidrogen, yang ini ada 3 ikatan hidrogen. Nah, tetapi tetap tinggian yang H2O karena pasangan elektron bebasnya lebih banyak. Sedangkan yang HF kita cek F itu berarti nomor atomnya 9, berarti 2 sama 7. Kalau kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada H. Oke, ada 3 pasang elektron bebas. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya urutan titik didihnya itu yang pertama ada H2O karena pasangan elektron bebas lebih banyak. Kemudian yang kedua HF, dan yang ketiga ada NH3. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana pengaruh gaya London terhadap titik didih dan titik leleh suatu senyawa? Oke, jadi untuk gaya London itu hampir sama seperti ikatan hidrogen. Artinya apa? Artinya gaya London itu berbanding lurus dengan titik didih dan titik leleh senyawa. Nah, semakin besar gaya London, maka semakin tinggi juga titik didih atau titik lelehnya. Selanjutnya untuk nomor 4, titik didih mana yang lebih tinggi? Kita coba menggunakan konfigurasi dulu. Ada CCl4 di mana C itu punya nomor atom
6 ya. C itu adalah 6, berarti konfigurasinya 2, 4. Kemudian Cl itu konfigurasinya nomor atomnya 17, berarti 2, 8, 7. Kemudian di sini berarti CCl4 ya. Kalau kita gambarkan menurut struktur Lewis, di sini pusatnya adalah C, dia punya 4 elektron valensi. Kemudian Cl-nya ada 4, berarti masing-masing mengikat Cl ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang CH-Cl3 berarti C-nya punya 4 elektron. Yang satu berikatan dengan H, yang satu berikatan dengan Cl, dengan Cl. Oke, berarti secara susunan mereka itu sama. Nah, kalau bentuknya sama, berarti kita pahami lebih jauh. Jadi, mereka itu salah satu ada yang bersifat polar sama yang tidak polar. Kita cek CCl, itu kan berarti mereka berikatan sama-sama dengan Cl ya. Artinya gaya tarik kanan kirinya sama. Sehingga dia akan membentuk bentuk molekul yang simetris. Jadi karena berikatan dengan unsur yang sama, berarti kan gaya tarik kanan kiri atas bawahnya sama. Jadi mereka akan membentuk bentuk molekul yang simetris. Kalau bentuk molekulnya simetris, dia masuk ke dalam non-polar. Sedangkan untuk CHCl itu kan hanya berbeda daripada Cl. Jadi gaya tarik mereka akan berbeda sehingga akan membentuk bentuk molekul yang tidak simetris. Sehingga masuk ke dalam jenis polar. Artinya apa? Titik didihnya itu akan lebih tinggi untuk yang polar. Berarti yang CHCl3.